Hanya dia negatif palsunya sangat tinggi kalau pasien tersebut tanpa gejala. Ini ada pertanyaan juga yang muncul di lapangan gitu ya. Saya juga menemukan ini ada beberapa mungkin di tempat kerja itu juga ada yang ini, ada yang apa tes swab gratis itu, Dok. Ada layanan apa? Ya. Antigen ya. Saya kurang paham itu. Saya kurang paham itu. Ya cuma ini yang muncul dilemanya adalah banyak akhirnya orang-orang yang menolak karena takut sakit lah nanti tes itu nanti. Kan lihat di TV-TV itu kan gitu, Dok. Di apa hidungnya dimasukin, nah kayak gitu. Itu sebetulnya sakit nggak sih, Dok, di tes seperti itu? Saya total di swab itu 6 kali, 6 kali banyak yuk. Ketika pertama di bulan April sempat reaktif karena kontak erat dengan pasien yang meninggal, itu rapid ECLIA namanya, itu saya tinggi, IgM saya reaktif, saya isolasi, tapi saya diagendakan swab 2 kali. Memang swab kan pengulangannya dalam 1 kali 24 jam, itu negatif. Pada waktu pertama kaget karena kalau yang masuk ke hidung geli, tapi masuk ke dalam mulut itu kayak memuntah, kan dia kayak nusuk ke bagian dalam toh, itu rasanya kayak memuntah, jadi rata memang nggak nyaman sih. Tapi untuk swab berikutnya udah biasa, udah kebal, udah mati rasa, biasa. Soalnya kan ini gambaran kalau dilihat di televisi itu, aduh kayaknya kok hidungnya disogrok terus mulutnya kayak panjang gitu. Nah itu ya, sehingga muncul. Oke dokter, ini sekarang muncul ini istilah-istilah ya, ada tadi yang disebutkan antigen, bahkan untuk sekarang ini dalam menyambut tahun baru ini katanya yang mau bepergian ke luar kota, khususnya Jakarta, yang kota-kota besar itu harus rapid antigen gitu ya. Sebetulnya apa sih bedanya rapid antigen, antibody, tes swab, bahkan tes usap itu apanya beda istilah atau bagaimana, Dok? Ya, jadi yang kita kenal di masyarakat itu kan ada yang namanya rapid test. Nah, kalau yang rapid test yang ambil darah, biasanya di ujung jari. Kalau yang screening massal, atau kalau yang di laboratorium, walaupun kita namanya rapid test, kita tetap pengambilannya yang benar adalah darah vena yang di dalam. Karena yang diperiksa itu serumnya. Itu rapid antibody istilahnya, rapid test, rapid antibody. Kalau untuk mendiagnosa COVID, dia sangat tidak akurat. Sensitivitasnya rendah, 68%, 63 hingga 68%. Namun, kalau pada pasien yang pernah terpapar, dia bagus untuk melihat antibodinya sudah terbentuk atau belum. Seperti saya, sudah pernah terpapar, saya dilakukan rapid test setelah isolasi, IgG saya reaktif dan itu akan bertahan hingga beberapa bulan ke depan. Artinya saya punya antibodi atau kekebalan. Nah, yang kedua yang lagi booming karena sudah peraturan libur Natalan dan Tahun Baru, itu namanya swab antigen atau bahasanya rapid antigen atau bahasa lainnya tes usap. Nah, itu sama. Itu jadi pengambilannya lewat lubang hidung, nasofaring. Hasilnya cepat sih, memang 15 menit bisa keluar. Hanya dia negatif palsunya sangat tinggi kalau pasien tersebut tanpa gejala. Namun kalau pasien tersebut bergejala, dia akan terbaca positif dan ini sangat akurat terdeteksi, istilahnya terkonfirm positif COVID. Kalau nanti peraturan KMK yang terbaru revisi 6 belum keluar sih memang. Seseorang dengan hasil swab antigen positif bergejala, dia sudah bisa ditegakkan positif COVID, tidak usah melalui pemeriksaan swab PCR. Tapi kalau dia masih di swab antigen hasilnya negatif, klinisnya tampak ke arah itu, maka harus diperkuat lagi dengan swab PCR, seperti itu. Terus kalau untuk swab PCR ini yang 99% ya, sensitivitasnya paling tinggi memang untuk penegakan diagnosa. Pengambilannya bisa di lubang hidung dan orofaring di dalam mulut. Seperti itu, hasilnya lebih lama, bisa 3-7 hari. Sebetulnya kalau melihat dari fenomena yang terjadi, Dok ya, di lapangan harus, khususnya yang saya tahu di kota-kota besar itu, menggunakan rapid antigen itu tadi. Sebenarnya menurut Dokter Ajeng ya, dari kacamata tenaga kesehatan atau kacamata medis lah bisa dikatakan begitu. Untuk kebijakan seperti itu, Dok, itu tepat atau gimana sih menurut Dokter Ajeng sebetulnya? Atau cukup aja rapid test biasa gitu?
jika dibandingkan dengan pemeriksaan rapid antibody, keputusan dari pemerintah untuk melakukan syarat perjalanannya untuk melakukan swab antigen itu lebih baik. Karena yang kasus-kasus terbanyak pada pelaku perjalanan kalau yang rapid antibody dia terbaca non reaktif, naik pesawat dengan kondisi di pesawat itu seperti itu, AC juga, ternyata dia OTG, nah ini bahaya sekali kayak gitu. Karena setiap alat pun juga nggak sama sih, yang penting alat yang sudah direkomendasikan oleh WHO dan Kemenkes juga itu yang pasti untuk pemeriksaannya, karena ada beberapa yang dipakai kita beli secara online gitu ya, dipakai sendiri di rumah, cara memakainya apakah sudah benar juga nggak tahu. Kalau yang belum pernah pakai, istilahnya yang bukan tenaga ahlinya melakukan gitu loh, itu bahaya juga, bisa menimbulkan false negatif palsu atau false positif palsu kayak gitu. Tapi gini dok, ini kan juga dilema juga gitu ya, kadang-kadang masyarakat itu juga ya satu sisi merasa ya mungkin itu juga perlu gitu, tapi harganya sih lebih mahal ini dengar nih dok. Ya. Untuk gimana itu? Ya, kalau untuk rapid test antibody sekarang 150.000 ya, itu memang sudah dari perdanya demikian. Tapi kalau yang swab antigen memang masih bervariasi, hanya saja kemarin sudah diputuskan mengikuti harga standar yaitu 250.000. Masih mahal sih kalau untuk ukuran masyarakat dan besar itu biayanya. Ya memang, tapi lebih baik memang akhirnya kembali ke masyarakat kita harus bisa menahan diri dok ya, lebih baiknya untuk. Ya, saya berpikirnya pemerintah kenapa berani demikian, karena memang benar-benar harus ditekan untuk masyarakat tidak melakukan perjalanan dulu. Puncak ini pasti nanti ketika libur Natal tahun baru kan agak panjang. Kalau terlalu los, tidak ada aturan seperti itu, wah banyak lagi kasusnya nggak turun-turun, sampai kapan gitu kan. Ya, juga ini ditetapkan seperti ini.